Sebelumnya semuanya, apakah sudah subscribe? Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang kita mulai saja ya. Kang Lim ini adalah keluarga dari Tuimasa. Karena ada juga yang misalnya ayahnya yang Tuimasa, kemudian ibunya tidak, atau misalnya ibunya yang Tuimasa, ayahnya bukan gitu kan. Kalau dari episode 8 ini udah jelas banget kalau keluarganya Kang Lim ini pure 100% Tuimasa. Jadi Tuimasa itu artinya adalah pengusir makhluk, teman-teman. Tapi walaupun mereka itu sama-sama pengusir makhluk, tetap saja ada alasan yang membuat mereka akhirnya berpisah. Sekarang kita mulai dari ibunya Kang Lim ya. Ibunya Kang Lim ini juga seorang Tuimasa. Namun kalau teman-teman ingat dari season 1, 2, 3, jadi hingga sampai saat ini ibunya Kang Lim ini masih saja tetap berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Begitu juga pada saat dia menguji Kang Lim. Pada saat dia menguji Kang Lim tersebut, dia terus mengingatkan Kang Lim untuk fokus pada dirinya sendiri dan juga pada kekuatannya itu. Karena ibunya merasa bahwa Kang Lim ini masih belum kuat dan juga belum bisa fokus untuk mengkontrol kekuatannya yang dia miliki itu. Nah, kalau kita lihat ayahnya. Kalau ayahnya Kang Lim ini, memang kalau teman-teman lihat benar-benar misterius sekali. Jadi walaupun masih kecil, Kang Lim pun terlihat sangat-sangat takut dengan ayahnya ini. Ayahnya ini juga terlihat memiliki simbol yang sama dengan Gu Do-hyun dan memakai jubah hitam yang hampir tidak terlihat wajahnya, hanya terlihat ada pancaran sinar berwarna merah di matanya. Namun terlihat juga bahwa ayah Kang Lim ini mempunyai posisi yang tinggi karena dia berada di tengah-tengah dan juga membawahi beberapa pengusir makhluk lainnya yang sepertinya selevel dengan Gu Do-hyun. Mereka memiliki simbol yang sama dengan warna ungu, sedangkan ayahnya Kang Lim ini simbolnya sedikit berbeda. Warnanya sedikit abu-abu atau seperti warna silver gitu ya teman-teman. Padahal yang sebenarnya kita penasarin itu kan bukan hanya ayahnya Kang Lim kan. Ya sebenarnya ini nih yang selalu muncul di depan hari dan juga selalu melawan Kang Lim. Tetapi dengan wajah tampan dan juga kekuatannya yang memang luar biasa, memang bisa-bisa membuat semua orang menjadi hampir tergoda dengan dia. Jadi ada yang berharap dia ini adalah kakak Kang Lim. Ada juga yang berharap kalau dia ini musuh dari Kang Lim. Jadi enaknya kalau misalnya teman-teman disuruh milih, enaknya Gu Do-hyun ini jadi apanya Kang Lim ya. Nah, kenapa sih Gu Do-hyun ini selalu muncul dan selalu ada di masa kecil Kang Lim? Tapi anehnya, tidak ada yang menyebut bahwa dia itu kakaknya. Jadi tidak ada kata-kata yang menyebut dia itu kakaknya ataupun keluarganya Kang Lim. Tapi yang pasti dia selalu ada bersama Kang Lim dan juga ayahnya pada saat masa kecil Kang Lim. Bahkan ibunya saja juga tidak bertanya teman-teman. Jadi tidak menanyakan tentang Gu Do-hyun juga. Jadi anehnya memang Gu Do-hyun ini memiliki wajah paras dan juga bentuk-bentuknya itu hampir mirip dengan Kang Lim yang sempat membuat Hari mengira dia adalah Kang Lim, padahal ternyata dia adalah Gu Do-hyun. Kalau gitu saya Kim buat diagramnya nih ya. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah ya. Yang pertama, kebetulan Kang Lim ini ada di tengah-tengah. Jadi Kang Lim juga keturunan dari pengusir makhluk yang jahat dan juga pengusir makhluk yang baik yang di aliran ibunya ini. Pengusir makhluk yang jahat tuh gimana sih maksudnya? Ya kan? Bedanya adalah kalau di aliran ibunya, itu mereka seperti Hariku dan teman-temannya. Jadi mereka setelah menangkap makhluk, mereka akan membantunya untuk naik ke atas. Tapi kalau misalnya yang ayahnya ini dan Gu Do-hyun dan semua grupnya itu, mereka bahkan juga dibilang dia juga mengambil kekuatan dari goblin juga gitu. Jadi makanya bisa dibilang, kalau menurut Rakim ya bisa dibilang sisi yang jahat sih. Gu Do-hyun. Jadi Gu Do-hyun ini sebenarnya siapakah dia? Jadi Gu Do-hyun ini tidak disebutkan kalau dia itu adalah kakak kandungnya atau siapakah dia? Ibunya pun tidak mencari Gu Do-hyun dan Gu Do-hyun pun juga tidak mencari ibunya. Jadi ayahnya Kang Lim ini bisa dibilang memang dari sisi yang jahat ya. Walaupun mereka sama-sama pengusir makhluk, tapi mungkin karena tujuannya berbeda, jadi mungkin tidak cocok dan akhirnya mereka berpisah. Kejadian ini benar-benar menyiksa juga bagi Kang Lim. Karena selain dia tidak mampu mengingatnya, dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dan ganjal dengan masa lalunya itu. Nah, Stella Kim juga merasa sedikit aneh dengan ibunya. Karena ibunya ini juga sepertinya menyembunyikan sesuatu yang memang sengaja dia tidak ingin Kang Lim untuk mengetahuinya. Pada saat makhluk ini ingin menemui Kang Lim, ibunya ini kelihatan ketakutan teman-teman. Lalu dia pun kaget dan bertanya kepada makhluk itu. Dan makhluk tersebut menjawab. Dia memberikan gambaran bahwa anaknya, yaitu Kang Lim,
yang terlihat mengerikan seperti diikat pada saat kejadian masa lalu tersebut, dan dia mengatakan kenapa anak ini lupa dengan aku. Mungkin kalau kejadian ini diketahui mungkin bisa menjadi sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang menyedihkan atau juga sesuatu yang mengejutkan. Sebelum akhirnya dia meninggalkan ibu Kang Lim, makhluk ini sempat berkata, "Akhirnya, selama ini yang kalian takutkan akan segera terbongkar." Hahaha. Nah teman-teman, jadi sebenarnya apa ya kejadian ini? Oh, jadi ngeri ya ngelihat Kang Lim. Oh, Kang Lim. Kasihan banget nih calon mertua. Sabar ya, Kang Lim juga yang sabar ya. Sepertinya Kang Lim juga merasakannya. Oleh karena itu di malam hari pada saat waktunya Kang Lim tidur, Kang Lim tiba-tiba mendengar suatu suara. Dia pun tidak bisa tidur. Bukankah kamu sangat penasaran dan ingin tahu apakah arti dari simbol ini? Jika kamu penasaran dan ingin tahu, kemarilah karena aku tahu semuanya. Bagaimana kamu bisa lupa kepadaku? Kemarilah. Oh teman-teman, karena Kang Lim penasaran akhirnya Kang Lim pergi keluar sendiri teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya dengan Kang Lim. Jadi simbol yang dimiliki oleh mereka atau keluarga Kang Lim ini semuanya, tapi yang membuat mereka berbeda adalah warnanya. Jadi kalau yang Kwi Do Hyun dan ayahnya serta kelompoknya itu mempunyai warna ungu. Tapi kalau misalnya ibunya Kang Lim, warnanya tuh kuning teman-teman. Jadi ya itulah mungkin setelah Kim merasa ya mungkin apa yang kuning itu adalah pengusir makhluk yang baik, kalau yang ungu itu pengusir makhluk yang sedikit kurang baik itu kan. Kang Lim sempat bilang juga kalau misalnya dia itu waktu kecil dia mengingat ayahnya itu mendidiknya, mentraining dia tuh dengan sangat keras sekali dan juga disiplin banget. Pokoknya ayah itu adalah orang yang mengerikan, sosok yang mengerikan banget, yang sangat dia takutin. Dan dia ingin sekali membuat Kang Lim kuat. Dia masih ingat itu, namun dia masih belum mengingat jelas wajah ayahnya tersebut. Jadi awalnya itu sebenarnya ayahnya ingin mentraining Kang Lim. Kang Lim ini pada saat mau menemui malam hari itu, dia tiba-tiba langsung sakit kepalanya lagi dan juga langsung teringat dengan kenangan-kenangan masa lalunya. Jadi waktu Kang Lim pingsan kemarin, jadi itu adalah di lembah, satu lembah ini, lembah dari para makhluk teman-teman. Perbatasan antara dunia manusia dan dunia makhluk. Jadi bukan main, tempat itu sangat-sangat mengerikan. Nah kalau teman-teman semuanya lihat scene yang satu ini, teman-teman pasti langsung ingat deh, kenapa waktu itu si Kwi Do Hyun bilang kalau kamu masih sama saja ya, masih saja lambat. Nah jadi mungkin karena waktu kecil tuh Kang Lim ternyata memang lemah gitu teman-teman. Jadi memang Kwi Do Hyun ini lebih terlihat dewasa dan juga lebih kuat. Makanya dia juga melihat Kang Lim yang waktu ditemuinya di atas gedung itu, dia merasa bahwa Kang Lim tidak berubah karena masih lemah. Jadi dia tetap seperti menganggap dirinya masih lebih hebat daripada Kang Lim teman-teman. Kita udah tahu kan, udah tidak penasaran lagi ya. Kamu sebenarnya siapa? Apa yang kamu tahu dariku? Cepat katakan. Nah ayahnya pun itu dengan tegas dia mengatakan kalau kalian lihatlah, di sana adalah gerbang. Jadi ada gerbang yang bentuknya seperti hantu juga, seperti makhluk gitu. Itu tuh adalah perbatasan tempat dunia makhluk dan juga manusia. Jadi itu adalah gerbang ini teman-teman. Jadi ayahnya itu benar-benar ingin sekali membuat training ini kuat. Jadi dia melatihnya juga force banget gitu. Jadi padahal Kang Lim sepertinya masih kecil banget ya, tetapi sudah dilepas untuk mencari kekuatannya sendiri itu. Tapi sebelum ayahnya meninggalkan mereka berdua, ayahnya sempat berkata, Jadi disinilah tempat kalian akan kuuji. Misi kalian yang pertama adalah kalian harus bisa berhasil keluar dari dunia makhluk ini. dan masih banyak juga mengingat kalau para makhluk adalah nama keluarga atau marga dari ayahnya Kang Lim. Tapi sebenarnya Kwi Do itu tidak ada teman-teman, tidak ada di Korea. Jadi marga yang disebut Kwi Do. Jadi Kwi Do ini sepertinya adalah sebuah sebutan untuk perguruan atau aliran dari ayahnya Kang Lim ini. Karena Kwi itu berasal dari Kwishin yang artinya makhluk atau hantu. Ingat juga kalau ayahnya itu sangat-sangat ditakutin oleh pengusir makhluk yang lain dan juga makhluk-makhluk. Jadi ayahnya ini bisa dibilang kekuatannya sangat hebat. Jadi pokoknya dia memang perkumpulan yang memang mencari kekuatan dari, mengambil kekuatan dari makhluk dan juga kekuatan dari goblin gitu teman-teman. Jadi makanya bisa dibilang dia juga sedikit sisi yang jahat kan, walaupun memang benar-benar sama-sama yang
menangkap makhluk gitu teman-teman. Dan ada juga yang menunjukkan ada simbol bintang ini kan teman-teman. Jadi simbol bintang ini ada satu yang udah terbongkar kan. Jadi sebenarnya bintang ini bukanlah kekuatan yang muncul, namun kekuatan yang tertutup. Jadi kekuatannya kali ini ada 5, dari 5 penjuru ini dia satunya akhirnya udah break kan, karena dia ingat dengan ingatannya itu, sehingga dia akan lebih kuat lagi. Jadi kemarin itu dia udah lebih kuat karena dia udah terbongkar satu yang lingkaran circle-nya itu. Nanti mungkin kalau dia udah mengingat lagi dan dia bisa fokus lagi, dia akan terbongkar semuanya. Nah di saat itulah mungkin kekuatan Kang Lim nanti bisa jadi yang paling kuat kalau menurut saya Kim gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang kekuatannya Kang Lim ini walaupun lebih kuat dari sebelumnya, tapi masih saja terbilang lemah teman-teman. Karena kalau untuk kita lihat dari yang cara memanggil dia Garudanya itu, selalu Garudanya muncul pada saat akhir-akhir kalau misalnya si Kang Lim ini udah mau kalah. Tapi kalau pada saat awal-awalnya seperti yang tadi, seperti mau menyerang, kalau ibunya sudah bisa langsung memanggil Hechi kan. Tapi kalau Kang Lim ini sepertinya kalau udah akhir-akhir dia udah mau kalah gitu, dan dia fokus bener-bener, baru Garuda ini akan datang menolongnya. Dan di saat yang bersamaan ini karena Garuda datang menolong Kang Lim yang pertama kalinya kan setelah kejadian yang bertemu dengan Ki Do-hyun, akhirnya langsung saja Kang Lim ini berubah menjadi sosok baru dengan jubah baru dan juga pedang baru. Nah pedangnya yang kali ini tuh keren banget teman-teman. Setelah Kim udah lihat dan setelah Kim bakalan unboxing nanti. Terus untuk pedangnya ini juga bisa diputar 360 degree gitu. Dan pokoknya keren banget sih. Tapi tetap saja sepertinya masih kalah sih dengan yang punya Ki Do-hyun. Karena setelah Kim juga udah siapkan yang punya Ki Do-hyun dan punya Kang Lim. Nanti teman-teman pokoknya tunggu aja setelah Kim bakal unboxing ya. Tapi teman-teman di akhir video tuh terlihat kalau ibunya Kang Lim juga mempunyai simbol yang sama kan. Jadi tadi walaupun setelah Kim udah cerita, tapi sebenarnya kan di akhir video baru terlihat kalau ibunya ini pada saat dia berdoa terus dia meminta perlindungan, terlihat bahwa simbolnya dia itu berwarna kuning. Jadi setelah Kim mungkin merasa kalau mungkin masalah yang dia takut Kang Lim ini tahu ada hubungannya dengan kenapa dia berpisah dengan ayahnya ini. Kita tunggu aja ya di episode yang berikutnya. Mudah-mudahan dengan review Stella Kim kali ini bisa membuat teman-teman semuanya jadi lebih jelas dan bermanfaat ya. Terima kasih semuanya udah nonton video Stella Kim. Oke, jadi untuk yang episode 8 ini Stella Kim bahasnya sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti Stella Kim bakal bahas lagi lebih jelas lagi tentunya di episode berikutnya. Review Shin Bis House tentunya di channel Stella Kim. Sarangheyo. Oh ya, yang juga penasaran dengan lagu-lagu Shin Bis House versi bahasa Indonesia, versi Stella Kim, dan juga video-video Shin Bis House lainnya yang Stella Kim buat, teman-teman bisa mampir ke playlist Stella Kim X Cindy atau playlist Shin Bis House Season 4 dan juga lagu Shin Bis House versi bahasa Indonesia. Kalau teman-teman yang udah tidak sabar lagi, bisa main-main dan nonton ke video yang lainnya. Terima kasih semuanya dan juga sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!